haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Untuk yang datang malam hari ini nih Kak, bisa follow Santren Delik di IG dan post story. Tag Santren Delik, nanti direpost. Nanti direpost dan juga dapat hadiah nggak? Dapat pisang. Biasanya ada kaos ini, kebetulan malam hari ini saya nggak bawa nih, khusus untuk edisi. Kenapa ada 26? Nah, 26 adalah tahun penunjukan, kalau ini adalah 2026. Kenapa ada baperan? Karena tema malam ini Ramadan baperan ya. Hari ini tidak saya bawa semuanya, biar penasaran. Kamis depan ada edisi terakhir di kajian Ramadan di Santren Delik. Dan langsung kita panggil bareng-bareng. Apa beliau? Dari Kang Wahid dulu, moderator kita. Ada moderator kita yang namanya Mas Wahid juga. Ini fotografer andalan. Dino iki ra gelem dadi foto, tukang foto. Naik jabatan. Jadi moderator. Moderator. Monggo Kang Wahid. Sekalian Kang Wahid yang satunya, silahkan monggo. Ya Kang Wahid sekalian. Iyanya. Wahid. Satu. Kok Wahid semua ini ada apa? Janjian? Ini kolesterol ini sama putihan. Boleh. Yang nggak boleh cuma satu. Menangnya. Jangan. Dah boleh ya. Dan kita panggil juga Pak Ali Murtado. Monggo Pak Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Wah ini piye iki? Nyeloy rada dobel iki asline ya. Sesuk ganti jenengmu ya. Mas Wahid Amanah. Tukang foto. Ya. Oke. Terima kasih Kang Dur, Mbak Putri Jahidik dan Kang Dur MC telat kondang. Selamat datang Mas Wahid sama. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini di malam hari ini. Yang syahdu, saya merasa lebih intimate hari ini karena dengan dua narasumber, dengan beberapa teman yang sudah hadir menyempatkan walaupun terjadi hujan badai di hari ini dan kemarin, tapi alhamdulillah teman-teman tetap sempat menyempatkan hari ini untuk datang di Santren Delik. Oke, untuk hari ini tema itu jihad nafkah demi sakinah. Jadi arti sakinah biasanya orang menafsirkan hanya hidup tenang, tetapi padahal di mana hidup tenang meskipun ada masalah, di mana sebenarnya apa-apa nggak harus pakai uang, tapi nggak ada uang jelas hidup jadi nggak tenang. Banyak anak muda sekarang tenang-tenang aja, nggak kerja, nggak memulai karir, padahal ada yang sudah punya gelar di tangan. Nah, banyak anak muda hari ini punya dua keinginan besar, ingin menikah sebenarnya, tapi juga masih bingung cari nafkah. Ketika ditanya kapan nikah, yang muncul justru pertanyaan lain. Kerja pendapatan stabil aja belum ada, masa mau menikah? Terus tetap semangat, terutama buat teman-teman Gen Z, karena kali ini kita di Nongkrong Tobat ini, kita tidak akan membahas sakinah dari sisi romantis, tapi kita akan bicara tentang realita di baliknya, tentang perjuangan mencari nafkah, keberanian memulai sesuatu, dan bagaimana anak muda mempersiapkan diri sebelum membangun rumah tangga. Dalam konteks agama, bagaimana anak muda mempersiapkan diri untuk menikah, terutama dalam hal tanggung jawab dan mencari nafkah. Karena dalam Islam, usaha mencari nafkah juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab. Izin saya bacakan sedikit biografi dari Mas Wahid. Kalau Pak Ali Murtado kan udah pada kenal ya, udah terkenal Santren Delik udah dari tahun berapa ya Pak ya? Oke, izin bacakan biografi dulu Mas Wahid. Mas Wahid ini adalah dulunya guru bahasa Indonesia, yang beliau itu sampai di 2014 itu bahkan sudah jadi kepala sekolah. Tapi ketika menjadi kepala sekolah ini memutuskan untuk resign, fokus ke menjadi konten kreator YouTube, betul ya Mas ya? Nah,
Di Januari 2015 benar-benar udah fokus memulai fokus ke YouTube-nya aja, penghasilan hampir semuanya awal dari AdSense gitu, dan juga dari berbagai Mas yang soal mobil impian tuh apa Mas? Berburu mobil impian. Nah, disitulah Mas Wahid ini menjadi YouTuber asal Semarang yang lumayan tenar. Karena banyakan kan biasanya orang Jakarta kalau YouTuber YouTuber otomotif gitu ya. Nah, dari situ Mas Wahid sukses membangun bisnis bus pariwisata bernama PO Pesona. Tadinya kalau teman-teman belum tahu, tadinya itu namanya bukan PO Pesona tapi Bus Mas Wahid. Wah, ada yang kenal Mas? Ada yang kenal, wah terus. Oke. Nah, setelah itu awalnya memang dikenal dari konten berburu mobil impian, juga membangun bisnisnya, busnya menjadi unit premium sekarang ya Mas ya. Sering juga ambilnya itu dari Laksana ya Mas ya. Gitu. Oh ya Mas, di sini itu Mas Wahid kan lahir di Jepara. Terus yang menjadi orang Jepara juga Mas? Jeparanya mana? Pecangaan. Wih, Pecangaan. saya lebih ke sana lagi. Oh lu kesana lagi ya? Mana itu Mas? Keling. Oh, 1 jam. 1 jam, oke. Oh, pantas cantik karena dari Jepara ya. Emang Jepara itu istimewa ya Mas? Gudangnya orang cantik. Gudangnya orang benar. cantik. Udah cantik orang Jepara plus namanya Putri ya Mas? Waduh. Wah itu dia. Sudah menikah? Dereng. Insya Allah. Masih kecil ini Mas. Umur berapa? 25 Februari yang lalu. Oh, saya menikah umur 24. Oh ya. Oke. Gen Z nanti dulu lah Mas. Oke. Oke Mas Wahid, kita mulai dengan hal ini dulu. Sebenarnya apa sih yang menjadi landasan kok berani-beraninya Mas Wahid memulai karir menjadi konten kreator YouTube walaupun di titik akhirnya bisa menjadi business owner di PO Pesona. Itu dulu Mas. Jadi ngomongin pernikahan ya, awal mula saya memutuskan untuk menikah adalah saya lulus kuliah itu sudah pengen nikah. Oke. Tetapi kendalanya adalah calon istri belum lulus. Jadi saya nunggu dia lulus, lalu saya ke rumah calon mertua. Bapak sebagai bahan pertimbangan, saya belum bekerja. Tapi saya sudah sangat ingin meminang putri Bapak. Beliau menarik nafas panjang, saya sih oke, asal anaknya mau. Dipanggillah itu calon istri. Mengangguk, alhamdulillah. Pulang mikir, ini bagaimana caranya dapat duit cepat, banyak, tapi halal. Halal. Non halal mungkin gampang. Menurut saya ya, menurut keyakinan saya gampang. Pertanyaannya bagaimana dapat duit banyak, cepat tapi halal. Waktu itu belum banyak yang bisa internet marketing. Saya belajarnya internet marketing dulu. Di internet marketing itu ilmunya agak luas. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat paham. Tapi fokus saya adalah di AdSense. Ya. AdSense ada Blogspot waktu itu, kemudian ada YouTube. Kita fokusnya di YouTube. Pelajaran yang saya terima dari 3 guru saya. Jadi saya kursus waktu itu. Oh, sempat kursus? Iya, kursus internet marketing itu. Bagaimana membuat kita menjadi fokus sampai tidak bisa difokuskan lagi. Maka dari AdSense kemudian ke YouTube kemudian saya pikir YouTube itu sudah menjadi sesuatu yang khusus gitu ya, spesialis. Ternyata di situ ada tutorial, ada hiburan, ada karaoke dan lain sebagainya. Oh iya. Masih gerambyang, ada kucing kawin tak rekam, ada cewek cantik makan kuaci tak rekam. Sampai akhirnya saya kena banned karena waktu itu tahun berapa saya lupa, Fast to Furious 7 itu yang beli tiket bioskop hingga di lantai 3 hingga ngantri ke lantai 1. Saya buat tutorial bagaimana download. Saya di banned universal. Saya kena teguran copyright. Nah dari situ saya belajar bagaimana meningkatkan nilai tapi tidak melanggar hukum. Maka saya muncul sebagai diri saya, voice saya, face saya,
sehingga tutorial ngambang semuanya, download lagu, bikin. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang Spotify, YouTube. Dulu tuh kalau mau dengerin musik paling keren itu pakai USB, dimasukin ke file, pakainya Winamp. Entah ada yang relate nggak tuh Winamp sekarang tuh? Ketahuan umurku ini berarti. Iya, umur sekarang hampir 40 ini. Pakainya Winamp. Tutorial mengubah video ke MP3 itu sangat laku. Ternyata seperti itu juga nggak awet karena zaman berubah. Akhirnya karena saya masih bekerja di travel, pekerjaan saya spesialisnya adalah melatih pengemudi, sehingga saya taruh kamera di dashboard pada saat saya melatih pengemudi. Muncullah seri tutorial bagaimana mengemudi, manual, matic semua terbikin sampai akhirnya kelar. Di situ AdSense udah mulai ngalir, saya mulai harus fokus, saya resign dari semua pekerjaan yang non konten kreator itu, sehingga memang tidak mudah. Saya sempat istilahnya beliau masih hidup, ibu saya digoblok-gobloki Pak Ustadz. Goblok wes kepala sekolah kok resign. Spekulasi kamu, gajimu sekarang begini-begini. AdSense waktu itu saya start 3 bulan sekali terimanya 1,3 karena rate rupiah ke dolar masih 13.000. Jadi masih terima kan cairnya tiap 100 dolar sekali. 1,3 itu muncul 3 bulan sekali, lalu 2 bulan sekali hingga 1 bulan sekali. Tapi nggak apa-apa, menurutku yang penting asik aja. Karena saya masih punya sambilan-sambilan yang lain yang akan saya ceritakan kalau ditanya. Kalau enggak ya saya jawab. Sehingga posisinya adalah saya optimis di jalur ini saya akan lebih mudah hidupnya. Artinya pemasukan akan lebih banyak. Dari situlah muncul konten-konten berikutnya. Kalau orang sudah bisa mengemudi, orang harus merawat kendaraannya, tutorial merawat kendaraan. Kalau orang sudah bisa mengemudi, sudah bisa merawat kendaraan, artinya dia berhak beli mobilnya. Kenapa saya bikin konten tutorial membeli mobil bekas? Karena kalau beli mobil baru tinggal ke showroom, bayar, bawa pulang. Nah, kalau memilih mobil bekas beda lagi. Dari situlah muncul kepercayaan orang untuk order. Nah, singkat cerita, ada orang percaya ngasih duit full payment, kita antar mobilnya, dan setelah kita edit, kita posting, terlalu teknis judulnya, Yaris bla 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 begitu, lalu dia WhatsApp ke saya, sudah musim WhatsApp ya waktu itu, Mas terima kasih sudah nyarikan mobil impian saya. Ah itu mak klik tuh, itu mak klik. Jadi pikiran buat ini ya Mas ya? Berburu mobil impian, sekarang jadi nama PT Berburu Mobil Impian. Dari 2017 itu PT sudah ada. Sehingga itu menjadi tulang punggung pemasukan kami, berburu mobil impian itu. Karena bisa kita kirim dari dan ke seluruh Indonesia. Tanpa orang ketemu mobilnya dulu bisa transfer, kita kirim. Beliau-beliau yang di depan adalah tim berburu mobil impian, ada yang pengantaran, ada yang hunter, ini tetangga-tetangga semua saya ajak ke sini. Oh Masya Allah, memberdayakan tetangga ya. Kurang lebih seperti itu cerita kenapa mau jadi YouTuber. Oh ya, saya penasaran dengan kata mudah tadi Mas. Apakah mudah itu cuman sekedar pendapatan penghasilan menjadi lebih besar, atau ada rasa ketenangan tersendiri ketika merubah pekerjaan dari kepala sekolah terus menjadi YouTuber itu sendiri? Ya minimal saya itu paling males sejak PPL, sejak magang. Ya. Misal ngajarnya Senin, Sabtu saya udah pikiran. Memang nggak cocok sih saya ngajar itu, nggak cocok. Ya. Udahlah gajinya segitu-segitu aja. Maksudnya sedikit Mas? Sedikit. Ada yang sekarang sudah jadi guru. Bapak, maaf ya Pak, saya bukan begitu Pak. Ternyata 10 tahun Pak, masih Pak. 400.000 sampai sekarang. Alhamdulillah, saya dulu 250.000. Saya harus ngajar 2 sekolahan supaya cukup. Alhamdulillah ada pemilik yayasan yang kasihan melihat gaji saya segitu-segitu aja. Saya direkrut menjadi asisten beliau, diminta pengembangan dan lain sebagainya, lalu dipercaya. Nah masalahnya tetap belum cukup karena mau bersyukur gimana pun, kalau sedikit mah tetap sedikit, ya kan? Sedangkan saya harus nguliahke adik saya. Makanya ini kalau ada pekerjaan lain saya embat deh pokoknya gitu.
Jadi lebih kepada spekulatif tapi yakin, Oke. optimis Ya. bahwa jalan saya di situ insya Allah akan lebih enak. Karena biar bagaimanapun better saya jadi pedagang lah. Itu kan pedagang konten toh. Ya, ya. Ya kan, di pedagang kan nggak tahu nih hadis apa tidak, 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Dari situ saya yakin hidup akan lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Saya ingin tanya ini Mas, pasti kan biasanya di awal-awal tuh pasti chaos ya. Ada perubahan kebiasaan dan hal lainnya serupa yang membuat, tapi tadi saya ada kesentil satu ini ternyata ada sambilannya. Nah ini yang orang jarang notice. Karena biasanya mikirnya ya udah jadi konten kreator mau udah jadi konten kreator aja, nggak mikir bahwa ada pendapatan yang stabil. Akhirnya chaos dalam kehidupan sehariannya. Itu gimana Mas? Pak, hidup saya sebelumnya Ya. itu chaos. Hidup saya sebelumnya itu tiap hari chaos. Bayangkan saya 2006 merantau ke Semarang, itu cuma bawa ember, gayung, peralatan mandi dan pakaian 2 buah. Saya tidur transit pertama kala belum tahu UNES itu di Masjid Agung. Bisa belok ke sana saya juga nggak tahu. Pertama kali masuk UNES saya kesasar sampai tanjakan Salatiga sana. Jauh banget ya. Dan herannya saya sempat mengaku keluarga di orang Kaligawe. Karena dari desa, di SMA saya orang pertama yang kuliah adalah kami. Jadi ada 4 orang yang memutuskan berangkat, 2 tidak diterima, 2 keterima. 2 orang itulah yang anehnya minta ampun karena nggak tahu UNES, belum ada map Pak. Oh ya benar. Belum ada map, berhenti tanya, sampai Masjid Agung, balik lagi ke Kaligawe suruh lurus sampai Pasar Kembang Jatingaleh suruh lurus, nanjak jangan belok-belok, nanti mentok belok kanan. Lah nggak mentok-mentok sampai Solo Tigo. Ya kan akhirnya ketemu UNES, nggak bisa ngekos Pak. Saya tinggal di masjid dulu pertama, baru ada tahu itu namanya pusat kegiatan mahasiswa, nggak tahu kalau namanya sekarang PKM. Saya izin ketua BEM, boleh nggak saya tidur di sini, kebersihan saya yang jaga. Beres Pak. Tidurnya pakai helm, biar empuk, nggak ada bantal kan. Kalah-kalahnya bantalan keset. Keset apa ya? Keset ya. Keset PKM itu kan tebal yang warna coklat tulisannya welcome itu. Itu hidup saya chaos dari awal. Chaos yang bagaimana lagi yang belum saya rasakan. Jadi nggak kerasa Pak. Chaosnya itu nggak kerasa, nggak ada chaos setelah itu. Oke. Ya. Karena full menderita. Full menderita di awal ya. Iya. Sampai pada akhirnya semester berapa itu saya kenal dosen jurusan lain yang punya video syuting begitu. Saya dekati, Pak saya minta latihan dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya dilatih, tapi disuruh-suruh ya, tetap disuruh-suruh. Kemudian beliau ingin menjual kamera secondnya seharga 900.000, tak jual, tapi tempo Pak. 300.000 dulu ya Pak, 300-nya 2 bulan kemudian. Oh ya, tempo. Saya mulai kerja, saya rentalkan. Sebelum saya lulus itu saya udah punya usaha rental handycam. Kalau dulu rental mobil 2006 itu di UNES, 2007 2008 itu belum ada Avanza kan, masih rentalnya masih jelek-jelek lah itu di Sekaran samping Indomaret tuh, kiri Indomaret. Oh iya. Jadi orang rentalin mobil Avanza modelnya 250 juta di 250.000. Saya rentalin kamera, saya beli 900.000, saya rentalin 150.000. Untungan saya, resikonya hilang tapi karena nggak ada GPS-nya. Ya betul. Sehingga alhamdulillah bisa sewa kos. Di kos murah begitu kayak kuburan, 2x1, real kayak kuburan. 2x1. Kaki keluar langsung pintu. Itu sisa pondasi begitu, yang sama ibu kos dikasih sekat. Udahlah, yang penting ngekos. Ada tuh depan kampus. Setelah itu ya alhamdulillah, kalau pertanyaannya kekeosan apa yang kamu alami setelah resign, nggak ada. Karena udah gas duluan. Ya nggak ada yang lebih pahit dari hidup saya dulu gitu kan. Karena ekstrim Pak, keluar Bapak udah nggak ada. Saya udah bekerja dari kelas 1 SMA, ngidupin adik 2, ibu tidak bekerja. Saya bagi tugas sama ibu. Ibu yang nyari buat makan, saya yang nyari buat pendidikan adik-adik. Karena belum ada sekarang tuh, belum ada MBG, belum ada sekolah gratis, semuanya masih bayar full. Jadi
sudah nggak kenal chaos sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Tapi saya ini nih tergelitik dengan hal, kan pastinya itu kan sangat susah menurut saya ya. Karena mungkin hidup saya tadinya saat muda lebih gampang gitu ya. Walaupun ya tetap susah juga. Tapi ini nih, kenapa kok bisa ada satu teori yang menarik di mana kenapa orang-orang zaman dulu, zamannya Mas Wahid, zamannya Pak Ali Murtado, walaupun itu susah, tapi itu membentuk kita yang sekarang itu menjadi lebih survive. Apa sebenarnya yang hal terjadi dan apa pemantik atau pelajaran yang bisa sharingkan ke teman-teman terutama mahasiswa yang Gen Z ini? Apa sih yang harus dilakukan mereka biar se-survive ini gitu? Bisa melangkah, berani untuk melangkah gitu. Teman-teman, saya juga Gen Z ya. Kita harus sepakati, saya juga Gen Z. Hanya begini Pak, kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Allah itu kan maha adil. Menurut kita, anak-anak kita itu gampang. Tapi menurut anak-anak kita, dia lagi kesusahan. Ya kan? Menurut teman-teman, hidup teman-teman susah. Ya monggo, karena Allah pasti akan membuat susah masing-masing dari kita. Nah, tinggal memang karena Allah Maha Adil, yang susah banget, ya dikei hasil yang lebih tinggi misalnya. Kalau yang susahnya itu cuma susah bangun pagi, gitu, susah tidur gasi karena maunya nongkrong, itu susah juga. Tapi ya santai aja gitu kan. Sebat, nanti kesusahan beli rokok, pasti ada temen bagi dong rokoknya, itu biasa. Susahnya kan memang masing-masing relatif, tapi setidaknya kalau menurut saya minimal di semua susah, pastikan kita susah dalam keadaan punya duit. Ya, pastikan kita capek tapi naiknya BMW. Siap. Pastikan kita, aduh aku capek banget tolong pijitin mah gitu. Tapi di kamar yang ber-AC. Loh, ini enggak gaya tapi ini memang katanya tadi suruh motivasi ya kan? Ya, setuju. Jadi hal itu semua harus disiapkan dari sekarang. Supaya apa? Keos-keoslah dahulu saat belum menikah. Bayangin kalau keosnya sekarang punya anak begini. Anaknya udah nggak keurus nanti anak saya kan gitu. Jadi mesti disiapkan. Menurutku lebih baik kuliah itu kalau sekarang masih yang kuliah. Tapi kuliah sudah agak-agak tua semua udah lulus berarti ya. Yang belum lulus saja, jangan hanya cari ilmu, cari teori, nongkrong-nongkrong, cari pekerjaan, cari temen, itu akan menolongmu setelahnya nanti. Setelah lulus, kamu nggak kaget, sudah kebiasa ikut lemburan orang, digaji berapa terserah, ikut event ini, bahkan saya sambil kuliah menjadi tim ini loh, quick count. Setiap pemilihan presiden saya bisa dikirim kemana-mana, quick count, nggak boleh bohong, nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk. Itu 24 jam kita memantau hitungan cepat. Itu sudah biasa naik motor ke Jawa Timur kemana begitu. Jadi sambilannya dibanyakin, keran masuknya dibanyakin supaya kalau sini mampet sini masih ada. Mantap. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman sekali lagi. Saya izin dulu ke Pak Ali Murtado. Terkait tadi Pak menyambung soal jihad nafkah untuk sakinah. Nah ini kan lebih dari sisi agamanya. Gimana menurut Pak Ali Murtado? Saya persilahkan mau. Terima kasih, ini Mas Wahid luar biasa ya. Ini kalau Mas Wahid tadi dengar cerita Mas Wahid, ini Mas Wahid yang ini tapi. Siap. Yang chaosnya itu terlalu lama kalau bagi saya. Nek saiki berhasil ki pantes gitu loh. Ya, beda dengan saya. Nek menurutku ya smooth wae ya itu. Nah, mulai sekian biyen saya itu terlalu menggantungkan pada orang lain. Sampai ndonga bergantung pada kiai kok. Dadi enak banget urip kuwi. Tinggal turu dadi profesor ya. Nah itu. Tinggal guyon kayak gitu. Ya. Kalau dari sisi agama tentunya bahwa kita bicara tentang sakinah ini adalah bicara tentang ketentraman,
Tapi pada saat yang lain kan kemarin-kemarin udah tak ceritakan toh. Ya, isok tentrem ora tentrem ya. Kita itu bertempat tinggal bareng. Tapi pada saat bicara tentang kepercayaan yang kadang-kadang bahwa kita itu lupa bahwa kita itu tidak saling percaya. Adanya saling curiga. Ya. Sering kali kayak gitu. Tadi di mobil juga udah cerita. Ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Ya. Ya karena tidak didahului dengan rekoso nesik tapi mikirnya enak sih. Kadang-kadang itu satu. Nah aku mikirnya enak sih. Ya rekoso pikir keri. Ya tapi rak tahu mikir rekoso saya. Ini bedanya dengan Mas Wahid itu. Ya tapi luar biasa hasilnya. Ya makanya pada saat kita bicara tentang cinta, yang kemarin udah ngomong cinta itu banyak sekali. Ya, jadi cinta itu kalau kalau bisa dikatakan itu istilahnya apa ya? Bukan siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan sampai titik penghabisan. Itu cinta. Ya. Jadi ya podo wae beragama juga sama. Bukan siapa yang datang duluan, sing memeluk Islam duluan, tapi siapa yang bisa bertahan sampai titik penghabisan. Artinya apa? Husnul khotimah. Nah, Yai Khalil tuh, Yai Khalil yang Madura, bukan Khalil Bangkalan, bukan. Itu disambi nyanyi enak loh. Nah, jadi ada nyanyian itu di judulnya itu Bulan Separuh. Nah, Bulan Separuh apa-apa itu. Nah, jadi nyanyinya kayak gini. Nah, nanti tolong dikoreksi Pak Yai. Ya. Jadi ada walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Kira-kira kayak gitu Pak ya. Lah itu. Jadi inilah, jadi sakinah juga kayak gitu. Ya, merajut dari awal kayak apa. Tapi guncangannya enggak luar biasa. Itu pasti itu. Ya. Itu pasti. Ning dindi enggak ada. Tapi maaf yang menjatuhkan kita itu kerikil. Bukan batu besar yang menjatuhkan kita, tapi kerikil gara-gara kesandung, ya kita itu jatuh. Padahal melek, nek batu besar, mohon maaf, nek merem lagi kita nabrak. Kira-kira itu Mas Wahid ya. Nah, jadi inilah yang kemarin juga saya sampaikan, kepercayaan itu susah, ya makanya dibangun. Ya, jadi kalau saya pergi, kemana pergi saya, istri saya tahu, diparani yo. Ono, di aku ngisi ning santren delik itu. Diparani rene ketemu ning santren delik, di aku ngisi ning Karyadi. Diparani ning kono yo tetep ketemu. Di aku mancing ning nggon Marina. Diparani ning kono ketemu. Satu, yang di rumah sisi lain saling kepercayaan, ya antara HP dengan dompet. Itu adalah sisi-sisi kepercayaan karena di situ mengandung privasi. Tadi ini aku rak tau buka dompet bojoku, biasanya bojoku yang buka ke dhewe gitu. Yang kedua saya nggak pernah buka gampangane HP-nya istri kecuali diizinkan gitu. Tapi wis kono wong aku yo ngerti password-e, istri saya juga ngerti password saya, jadi tidak ada dusta di antara kita. Maka dari itu ya seringkali kan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Tidak hanya percaya pada Tuhan toh. Ya. Tapi bangun kepercayaan tidak hanya vertikal toh, tapi bangun kepercayaan dalam artian trust itu juga kepada horizontalnya. Nah, maka dari itu nanti panggilannya sudah tidak umum lagi, tapi amanu. Ya, karena apa? Satu hal yang spesifik. Nah, kai bojoku, kai tonggoku, kan itu. Jadi bisa membedakan. Orang sekarang kan banyak yang tidak bisa membedakan
Kae bojoku, kae tonggoku, tapi ya bojoku juga. Wah, ini kacau ini. Ini biasanya di awal nek wis sugih kaya Mas. Ini hati-hati. Wes itu dulu aja, nanti kita sambung.